15 menit. Sambungan na kamaya. Terkenallah kisah Yasar dan istrinya Saminah yang mati disiksa tuannya. Setelah mereka mati, anak mereka Ammar disiksa pula dengan cara mengerikan. Muhammad menyaksikan semua kejadian itu dengan perasaan haru, tapi jalan mundur tidak ada. Itu adalah perintah Tuhan. Muhammad hanya minta petunjuk dan perlindungan Tuhan. Ia juga tidak luput dari hinaan, ancaman, dan terkadang juga mengancam keselamatan jiwanya. Jamil, istri Abu Jahal, melemparkan kotoran ke depan rumah Muhammad. Muhammad tidak bicara apa-apa. Ia menyingkirkan kotoran itu tanpa mengatakan sesuatu. Tatkala Muhammad sedang sembahyang, Abu Jahal sendiri melempari Muhammad dengan isi perut kambing yang sudah disembelih untuk sajen berhala. Muhammad kembali ke rumah dan minta agar putrinya Fatimah membersihkan pakaiannya. Pada suatu hari, kaum Quraisy mendatangi Abu Talib, pelindung Muhammad yang tetap menyembah berhala. Hai Abu Talib, Muhammad kemanakanmu itu menghina nenek moyang kita, mencela berhala-berhala sembahan kita. Kami telah minta agar engkau menghentikannya. Tapi kenapa kau diam saja, padahal kau adalah salah seorang terhormat di antara kita. Kami tidak akan tinggal diam, dia akan binasa atau kami, seru mereka kepada Abu Talib. Abu Talib dihadapkan kepada posisi yang sangat sulit. Di satu pihak ia didesak oleh golongannya, sedang di pihak lain ia harus melindungi kepanakannya. Menghadapi keadaan sulit ini, Abu Talib memanggil Muhammad datang ke rumahnya. Muhammad, janganlah aku dibebani hal-hal yang tidak dapat kupikul, kata Abu Talib. Setelah ia menceritakan ancaman orang-orang Quraisy yang dinyatakan kepadanya, Muhammad diam. Ia menegur di hadapan orang yang paling dihormatinya. Ia mengerti kedudukan pamannya yang sulit, tapi ia juga tidak mungkin mundur dari ajarannya, apalagi untuk memungkirinya. Mata Muhammad berkaca-kaca menahan rasa haru. Dipandanginya pamannya yang dulu jadi pengasuhnya tatkala kakeknya sudah meninggal. Sekarang mereka berdua berdiri di dua tempat yang dibatasi oleh jurang yang sangat dalam. Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, sungguh tidak akan kutinggalkan tugas ini. Biarlah nanti Allah sendiri yang menentukan kemenangan itu. Di tanganku kah atau aku binasa karenanya? Jawaban Muhammad itu menggambarkan betapa kukuhnya pendiriannya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Abu Talib seorang yang mulia hati dan berjiwa besar. Ia menghormati dan mengagumi kemanakannya yang sangat teguh pendiriannya itu. Katakanlah semaumu anakku, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka, apapun yang terjadi, kata Abu Talib dengan perasaan terharu. Maka sejak hari itu diputuskan oleh Abu Talib untuk memberikan perlindungan yang lebih ketat lagi kepada Muhammad. Apapun yang terjadi, Muhammad tidak boleh jatuh ke tangan kaum Quraisy yang tidak sabaran dan kejam itu. Demikianlah Muhammad dilindungi oleh pihak keluarganya yang secara ketat. Banu Hashim dan Banu Muthalib sangat disegani di kalangan Quraisy. Muhammad terlindung dengan aman, tapi pengikutnya mengalami siksaan yang sangat memilukan hatinya. Muhammad tidak dapat sentuh sida pengikutnya keadaan penuh derita, disiksa dan dihina dialami oleh pengikut Muhammad dalam waktu yang cukup lama. Tapi semuanya itu tidak mengurangi orang masuk Islam dan mempertahankan Islam. Akan tetapi sikap kaum Quraisy yang keterlaluan itu juga menjadi bumerang kepada diri mereka sendiri. Sikap yang keterlaluan inilah membuat Hamzah, paman Nabi yang sangat ditakuti dan disegani masuk Islam. Pada suatu hari, Abu Jahal bertemu dengan Muhammad. Ia memaki-maki Muhammad dengan kata-kata yang sangat kotor dan menusuk perasaannya. Kata-katanya itu benar-benar sudah keterlaluan sehingga tak ada lagi rasanya kata-kata makian yang lebih jelek dari itu. Muhammad tidak melayaninya. Ia malah menjawabnya dengan kata-kata lembut atau diam. Hamzah, pamannya seusia dengan Nabi, bahkan satu susunan, tak tahan mendengar kata-kata cacian Abu Jahal itu. Ia marah dan berpendapat bahwa Abu Jahal sudah kelewat batas. Hamzah bertubuh tinggi tegap, tangkas memainkan senjata dan menunggang kuda. Ia gemar berburu.
Dan apabila pulang dari berburu, ia mengelilingi Ka'bah bersama kudanya dan hasil buruannya. Akan tetapi, pada hari ia mendengar Muhammad diperlakukan Abu Jahal kelewat batas itu, ia tidak mengelilingi Ka'bah lagi. Ia langsung masuk ke dalam dan menemui Abu Jahal dan banyak orang Quraisy lainnya di sana. Langsung pergi ia. Hamzah meletakkan busur panahnya ke atas kepala Abu Jahal dan ia tidak berkutik. Demikian juga orang-orang Quraisy yang lain. Langsung ditodongnya. Tak ada yang berani membelanya. Abu Jahal sendiri mengakui kesalahannya. Peristiwa itu membuat mata Hamzah terbuka. Kekejaman kaum Quraisy memang sudah kelewat batas. Hamzah lalu menemui Muhammad dan menyatakan dirinya masuk Islam. Selain itu, Hamzah juga berjanji akan membela Muhammad, berjuang di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Muhammad sangat terharu mendengar pernyataan pamannya dan saudara susuannya. Sesusuannya. Kok aku tadi nyebut susunannya? Sesusuannya itu. Masuknya Hamzah ke dalam Islam semakin memperkokoh barisan Islam. Sebaliknya membuat kaum Quraisy sangat cemas. Sebab siapakah yang tidak takut menghadapi Hamzah, putra bungsu Abdul Muthalib yang perkasa itu. Orang-orang Quraisy mencari siasat lain. Sudah menjadi kenyataan, siksaan dan hinaan tidak membuat pengikut Muhammad berubah pendirian. Bahkan semakin memperkukuh pendirian mereka karena mereka yakin jika mereka mati disiksa, mereka mati di jalan Allah. Surga telah disediakan Tuhan bagi mereka di kehidupan akhirat. Utbah bin Rabi'ah, seorang tua dan bangsawan terkemuka, selama ini tidak terlalu keras menantang Muhammad. Dialah yang diutus oleh kaum Quraisy mendekati dan merayu Muhammad. Kepada Muhammad ditawarkannya pangkat, harta atau wanita, tapi semuanya ditolak oleh Muhammad karena gagal dengan rayuan untuk menunaikannya, atau kalau mungkin menghentikan dakwah Muhammad dengan menawarkan kenikmatan duniawi kepada Muhammad sendiri. Kaum Quraisy selalu meningkatkan permusuhan mereka. Siksaan demi siksaan semakin meningkat terhadap kaum muslim. Keadaan itu sangat memprihatinkan, memilukan hati Muhammad. Muhammad mendengar bahwa Raja Ethiopia yang beragama Nasrani adil bijaksana. Karena tidak tahan melihat penderitaan umatnya, Muhammad lalu menyarankan agar pengikutnya mengungsi ke sana. Maka berangkatlah rombongan muslim itu. Terdiri dari atas 15 orang. 4 orang diantaranya wanita. Rombongan itu disusul lagi dengan rombongan kedua, sebanyak 80 orang yang semuanya pria. Raja negeri yang beragama Kristen itu melindungi kaum muslim. Ia berpendapat bahwa ajaran yang dibawa Muhammad bersumber dari sumber yang sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa. Maka tatkala utusan kaum Quraisy datang meminta agar raja mengizinkan mereka membawa pulang orang-orang Islam itu ke Mekah, ditolak oleh raja. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima Muhammad menjalankan tugasnya sebagai Rasul. 3. Pemboikotan, meninggalnya Abu Thalib dan istri tercinta. Umar bin Khattab dari kabilah Adi ibnu Ka'ab adalah salah seorang kampiun utama musuh Islam. Sambil lihat kamera deh ya, takutnya mati. Dia adalah musuh Muhammad nomor 1. Umar bin Khattab. Ia sangat terkenal karena kekejaman dan kebengisiannya dalam gerakan menindas kaum muslim. Bertubuh kurus jangkung, Umar terkenal seorang pemberani dengan temperamen yang panas. Ia sangat ditakuti oleh kawan maupun lawan. Tatkala ia mengetahui bahwa banyak kaum muslim yang telah mengungsi ke Ethiopia, meninggalkan kampung halamannya, Umar sangat terharu. Ia sedih menyaksikan mereka yang terpaksa berpisah dengan keluarganya hanya karena mempertahankan agama yang dianutnya. Tiba-tiba amarah Umar meluap-luap, menyadari bahwa semua itu karena Muhammad. Apa pulang? Maka marah Umar pun tertuju kepada Muhammad. Muhammadlah biang keladinya. Muhammad harus disingkirkan, harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Kalau ia sudah mati, tentu sudah tak ada lagi Islam. Semua orang akan kembali ke agama nenek moyang, menyembah berhala. Orang-orang yang mengungsi ke Ethiopia pun akan kembali ke Makkah. Dengan dada gemuruh, amarah yang menggebu-gebu, Umar bergegas mencari Muhammad dengan pedang terhunus. Waktu itu Muhammad dengan para sahabatnya yang tidak mengungsi ke Ethiopia sedang berkumpul di sebuah rumah dekat Bukit Safa. Di antara mereka terdapat Hamzah, Ali dan Abu Bakar.
Umar lalu bergegas menuju rumah persembunyian Muhammad itu. Akan tetapi di tengah jalan Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang mengatakan agar Umar mengurus keluarganya dahulu. Sebab Fatimah, adik Umar, juga sudah masuk Islam bersama suaminya, Sa'id bin Zaid. Umar segera berbalik, tapi di depan pintu Umar tertegun. Saat itu Fatimah sedang membaca ayat-ayat Quran dengan suaranya yang merdu. Menyadari ada seorang di depan pintu, Fatimah tiba-tiba berhenti. Bergegas Fatimah menyembunyikan bacaannya. Semat, habiskan nih. Umar masih tertegun. Ayat-ayat yang dibacakan adiknya sangat menyentuh lubuk hatinya. Tapi secepatnya Umar masuk dengan mata menyala. Apa yang kau baca tadi, Fatimah? Apa yang kau sembunyikan itu? Tanya Umar. Tidak ada apa-apa, sahut Fatimah ketakutan. Aku sudah mengetahui kamu menjadi pengikut Muhammad dan menganut agamanya, teriak Umar. Bersamaan dengan itu, tangannya memukul Sa'id bin Zaid. Fatimah yang datang membela suaminya tanpa ampun ikut juga dihajar. Keduanya tersungkur dan berlumuran darah. Ya, sekarang kami sudah masuk Islam, kami pengikut Muhammad. Sekarang lakukanlah apa saja, teriak Fatimah dengan sengit dan berani pula. Mata Fatimah dan Sa'id memandang Umar tak berkedip. Umar terkejut, ia menjadi gelisah. Ia dapat saja melakukan siksaan apapun terhadap keduanya, tapi sorot mata kedua muslim itu mengandung kekuatan yang tiada taranya. Umar tambah risau lagi menyaksikan darah mereka yang bercucuran. Dalam kebingungan yang itu, Umar memerintahkan Fatimah membacakan Quran itu lagi. Ia mendengar dan menyimak sepenuh hati. Umar lalu membaca sendiri ayat-ayat suci itu. Penasaran aku. Setelah membacanya, timbul penyesalan yang luar biasa dalam diri Umar. Wajahnya yang beringas berubah menjadi tenang. Sekujur tubuhnya gemetar dan berkeringat. Umar merasakan ada suatu kekuatan yang luar biasa dalam ayat-ayat itu. Sesuatu yang amat agung. Begitu mulia dan begitu luhur. Seolah setiap kata yang dibacanya berseru kepadanya. Dah, itu aja. Sambung. 13 menit mah,